Kamu pernah nggak merasa kamu itu seorang diri? Seakan-akan kamu berjalan sendiri, kamu berjuang sendiri, kamu berusaha sendiri. Padahal nih kamu di situ kayak udah pengen banget nih ditolong, dibantuin. Udah pengen banget nih Tuhan itu turun tangan nih, memberkati kita, menolong kita gitu. Tapi seakan Tuhan itu diam, seakan Tuhan itu biarin kita. Dan kita merasa sepertinya kita sendiri. Kita merasa itu Tuhan itu kayak hanya liatin kita aja tanpa berperan turun tangan menolong kita. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Dulu saya pernah merasakan seperti itu. Saya udah pengen banget nih, pertolongan banget nih dari Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Seakan-akan Tuhan hanya ngelihatin aku aja gitu tanpa bertindak menolong aku. Tapi saya baca firman, saya disadarkan. Dalam firman itu katanya gini, harusnya kita itu bahagia saat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Itu Dia yang akan menguatkan iman kita. Itu Dia yang akan melatih kedewasaan kita. Itu Dia yang akan melatih karakter kita. Gitu. Jadi tiba-tiba aja itu Tuhan itu arahin aku ke orang tua yang mengajari anaknya untuk berjalan. Kadang si anak ini akan dituntut untuk berdiri. Tapi tidak akan selamanya seperti itu. Kadang si anak ini dituntut untuk melangkah, diajari untuk melangkah. Tapi tidak selamanya anaknya ini itu akan dipegangin. Tidak selamanya anaknya ini itu akan dituntut terus. Ada kalanya anaknya ini dibiarin melangkah sendiri, biar tahu dia bahwa dia itu bisa berjalan, bahwa dia tahu dia punya kemampuan untuk bisa melangkah, berjalan gitu. Dia terkadang si mamanya ini, si orang tuanya ini kadang biarin anaknya untuk bisa berdiri sendiri. Diajari itu duduk. Meskipun oleng jatuh berkali-kali, tapi selalu diajari untuk duduk. Tapi tidak dipegangin terus. Diajarin duduk, terus dilepas. Supaya anak itu punya ketahanan untuk bertahan, untuk duduk gitu. Sama ketika belajar berdiri pun demikian, ketika belajar melangkah pun demikian. Makanya apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini, terus apa yang saya rasakan selama ini, seakan saya sendiri, itu terjawab. Saya berpikir gini, oh berarti ternyata Tuhan itu kadang kayak dibiarin kita, kayak membiarkan kita seorang diri. Sebenarnya kita bukan ditinggalin gitu. Tuhan itu tidak pernah lepas kendali dari kita. Sekalipun kita hanya dilihat, tapi Dia itu mempersiapkan tangannya untuk segera menolong kita saat kita memang benar-benar ada di batas kemampuan kita. Terkadang Tuhan membiarkan kita sepertinya berjalan sendiri, berjuang sendiri, berusaha sendiri, supaya kita tahu di mana kemampuan kita, supaya kita tahu, supaya kita lebih lagi berusaha, belajar sampai di mana nih kemampuan kita melatih diri kita sampai semaksimal mungkin, supaya kita tahu di mana nih kekuatan kita, di mana nih letak kemampuan kita. Jadi itu dia yang saya dapat, yang saya pahami. Karena sebenarnya saat kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita, sebenarnya enggak. Karena kan Tuhan berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan sekalipun, bahkan sedetik pun, itu tidak pernah meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah melepaskan penjangkauannya dari kita. Bayangkan aja, sedetik aja Tuhan lepas kendali dari kita, lepas penglihatan dari kita. Bayangkan aja bagaimana kehidupan kita. Jadi terkadang nih Tuhan biarin kita, tapi Dia akan tetap memperhatikan kita. Dia akan tetap meninjau hidup kita gitu. Sama seperti orang tua tadi, ketika anaknya ini belajar melangkah, itu kan dia akan di depan memperhatikan anaknya. Dan dia udah mempersiapkan diri, kalau anaknya ini jatuh, dia akan segera langsung menolong. Sama, kita pun demikian. Kalau kita tiba-tiba jatuh gitu, Tuhan itu udah mempersiapkan tangannya. Tuhan akan bilang, aku akan menopang engkau dengan tanganku yang penuh kuasa.
Tidak akan pernah aku biarkan kamu sampai jatuh tergeletak. Saat kita jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Tangannya akan langsung menopang kita, menolong kita. Terus kita pun gak akan tahu di mana letak kemampuan kita, di mana letak kelebihan kita. Kalau misalkan kita nggak belajar, kalau misalkan kita nggak mau tahu, kalau kita nggak mau menggali, cari tahu dari orang, cari tahu dari Tuhan. Kalau kita nggak nanya sama Tuhan, kalau kita nggak minta sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan hatiku, pulihkan cara pandangku ke diri aku, supaya aku bisa melihat diriku sebagaimana Tuhan melihatku. Kita perlu berdoa seperti itu sama Tuhan, supaya kita tahu di mana kemampuan kita, supaya kita tahu di mana kelebihan kita.